Malam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya aku ingatkan diorang borak pasal tower tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada chance lah bro. Bung Towel simpan sana, simpan dekat negara Indonesia, jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah, dah cukup teruk dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk, coach tak tahu apa idea dia, stadium padang buruk, apa lagi, komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah cukup serabut dah. Tak payah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni, duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Makanya salut dan apresiasi. Tapi apakah baru mau bilang, tapi kayak ada tapi ada gitu evaluasi ya? Dan itu ya? alasannya misalnya. Satu, Vietnam sekarang nggak sesolid, nggak sekuat Vietnam era Park Hang-seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi, agresivitas Vietnam nggak sehebat kemarin. Itu salah satu aspek. Kedua, faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini, STY nggak pernah menang kan dari Park Hang-seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah dua pemain naturalisasi terakhir yang disumpah malam hari tengah malam itu, Tom Hai dan Ragnar Orosman. Jadi ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan, apakah menurut saya sih ini kejayaan semalam atau dua kali back to back nggak boleh diraup oleh seorang STY karena banyak pihak terlibat. Pelatih Australia Graham Arnold dia bilang gini, Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang, nggak parkir bis dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Alangkah sayangnya kalau pondasi yang sudah dibangun ini dihilangkan dengan datangnya pelatih baru. It's not a guarantee. Contoh paling bagus your club. Setelah Sir Alex, berapa pelatih kurang besar apa namanya yang datang? Kurang mahal apa? Kurang mahal apa? Flop juga. Jadi bukan masalah nama hebat atau tidak, kecocokan itu yang sulit. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama, berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang, kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23, sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi, bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi Timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering Timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun?
Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan, bahwa saya ingin timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam, teman-teman. Sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia? Jujur saya merinding. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin. Luar biasa loh. Saya bangga banget tadi melihat permainan dari timnas Indonesia U23. Betul, menangnya juga agak gampang. Karena Turkmenistan juga bermainnya kan keras, menjurus kasar. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi lihat dong fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Tetap saja nanti di akun-akun sosial media akan ada yang mengatakan, udah SDA out aja, 0 gelar, ngapain nih pelatih? Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia agak stres? Apa kalian pikir dia agak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Biarin aja. Yang penting timnas Indonesia U23 sudah lolos ke Piala Asia, teman-teman. Kita perlu bersyukur. Ya, benar gak? Kita perlu bersyukur. Saya sangat senang dan saya tentunya sangat bangga melihat sekarang kita punya generasi emas. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Janar mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dan maaf saya tidak emosi, tapi saya menegaskan, saya menggarisbawahi lagi-lagi bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan bagi timnas Indonesia.